Halo ngebanyolers di seluruh alam semesta. Ketemu lagi bersama gua di Ngebanyol Movie. Gimana minyak di rumah? Semoga masih tetap licin di dapur ya. Semoga yang jomblo cepat dapat jodoh, yang sedih cepat bahagia, yang bahagia ya berbagilah. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Yang lagi banyak hutang semoga cepat lunas. Amin. Oke, kali ini gue mau ngebanyolin film yang berjudul The Adam Project 2022. Film ini mengisahkan tentang time traveler atau penjelajah waktu guna sebuah misi penting. Misi apakah itu? Dan seperti apa keseruan dari film ini? Langsung aja tanpa banyak cincau cendol lagi, let's go. Scene diawali dengan seorang pilot pesawat jet bernama Adam Reed yang mencuri sebuah pesawat canggih di tahun 2050, dan saat ia mencuri pesawat itu sempat terluka kena tembak di bagian perutnya. Setelah mencuri pesawat jet itu, langsung gas ke lubang cacing atau lubang waktu, gak lupa sambil ditembaki. Dan film pun baru dimulai. Scene dilanjut seorang bocil bernama Adam juga yang sedang diintimidasi sama teman-temannya di sekolah yang bernama Chuck dan Ray di tahun 2022. Setelah itu, ibunya Adam bocil dipanggil ke sekolah menghadap Capsec dan diberitahu kalau Adam ini terlibat kasus ajang Mortal Kombat dan mendapat skors. Ibunya bilang apa nggak ada empati sama sekali sama Adam yang ayahnya baru almarhum setahun yang lalu. Lanjut mereka OTW balik di mana Adam diberi siraman rohani sama maknya. Sesampainya mereka di rumah, maknya izin mau JJM sama lelaki bernama Derek. Nggak pakai mobil. Baru setahun ngejanda udah cari penggantinya ya bun, gimana tuh? Setelah maknya cabut, Adam bocil langsung main game dan meledak listrik padam. Anjingnya Adam langsung mengendus sesuatu, ada yang nggak beres, dan langsung berlari keluar untuk mengeceknya ke arah hutan bersama Adam bocil. Nggak lupa ia bawa pentungan buat jaga diri. Setelah Adam mengecek sikon di hutan, ia melihat seperti ada banyak percikan api gitu. Mirip kumbang ya guys. Adam pun mulai takut dan kembali. Gak lama terdengar suara dari arah garasi rumahnya dan menemukan Adam gede yang sudah selonjoran sekarat. Sesi interview pun dimulai. Adam bocil sempat heran kok anjingnya seolah kayak udah kenal gitu ya kan. Lanjut Adam gede masuk ke rumah. Dan singkat cerita, Adam bocil ini heran kok ini orang hafal banget rumahnya, kayak rumahnya sendiri gitu. Adam gede awalnya merahasiakan dirinya kalau ia adalah Adam di masa depan. Karena Adam bocil ini bawel, mau nggak mau Adam gede membuka siapa ia sebenarnya dengan membacakan riwayat hidup Adam bocil ini dan tahu akan nama anjingnya itu. Adam bocil pun memulai analisanya tentang Adam gede dan akhirnya ia pun sadar kalau Adam gede ini ya dirinya di masa depan. Nggak cuma itu, Adam bocil juga melihat arloji yang dipakai Adam gede ini sama dengan ia pakai saat ini, yang dimana arloji ini adalah arloji milik almarhum bapak kek. Wawi wow. Hingga cerita mereka menuju hutan lagi. Di tengah OTW, Adam gede mengungkapkan kalau ia sedang dalam misi penyelamatan dan salah landing, yang harusnya landing di tahun 2018 malah di landing di tahun 2022. Kemudian Adam gede mulai menunjukkan jet siluman yang rusak, dan jet ini diprogram menurut DNA penggunanya. Wah keren ya guys. Dikarenakan DNA Adam gede sedang sakit, maka dipakainya DNA Adam bocil ini yang pastinya sama ya guys. Lalu mereka naik papan seluncur got dan Adam gede mulai memeriksa kerusakan jetnya yang diketahui masih proses perbaikan secara otomatis yang saat ini baru sampai 50%. Wow, itu jet apa reptil ya? Habis itu mereka balik ke garasi dan Adam gede beristirahat. Nggak lupa kasih pesan Adam bocil agar merahasiakan pertemuan mereka. Sebelum bocan, Adam gede melihat foto seorang wadon. Siapakah itu? Singkat cerita, esok harinya Adam gede mulai mengobati lukanya sambil musikan. Lanjut mereka ke ruangan ayahnya guna Adam gede ganti baju. Masa iya kemana-mana pakai baju pilot kayak di GTA aja ya kan? Gak lupa mereka mengenang ayahnya. Lanjut mereka OTW ke Indo April, di mana Adam gede membeli kebutuhan buat menu buka puasa. Di lain sisi, Adam bocil yang sedang menunggu tiba-tiba didatangi dua teman berandalnya lagi. Gak lama Adam gede datang yang bukannya melerai malah mengajari Adam bocil cheat bertarung yang baik dan benar. Adam bocil yang salah cheat tentu kalah dan diperingati oleh Adam gede, lu kalau ganggu Adam bocil gua lagi gua santet panen, lu paham? Tanya. Dua bocil berandal ini pun auto takut dan ngacir. Sesampainya Adam gede di garasi dikunci dari luar. Ia juga melihat Adam bocil sedang geratakan barang-barang miliknya di tas.
Adam bocil yang singkat cerita menemukan foto wadon yang tadi di scene awal dan menanyakan siapa ini wadon ngap. Adam gede terpaksa memberitahu kalau itu wadon bininya alias bini mereka tentunya. Setelah itu Adam gede cabut ke bar di mana ia bertemu dengan ibunya yang sedang minum jamu cap topi koboi. Mereka berdua langsung masuk ke sesi curhat di mana Adam gede ini ngasih saran mending lu curhat juga ke anak lu, jangan sok iya nyimpen beban sendiri dan jangan sok tegar. Anjir, benar-benar kata mutiara ya bun. Maya sempat melihat Adam Gede yang memakai jaket almarhum misuanya. Namun Adam Gede, ini cuma jaket diskonan Tanah Abang kok. Nggak lama, Adam Gede cabut yang sebelumnya mengatakan kalau anaknya menyayanginya dari hati kecilnya. Maknya langsung merasa mak jelek. Jir, siapa nih orang, dan di Ubernya ternyata udah los. Sini lanjut ke pesawat jet di mana isinya sekelompok orang yang sedang mencari Adam Gede. Siapakah mereka? Balik lagi ke dua Adam yang sedang saik bukber sambil cerita awal pertemuan Adam dan istrinya bernama Laura, nggak pakai Cynthia Bella ya. Di sesi interview ini diketahui kalau Laura ini hilang setelah melompati waktu ke tahun 2018 beberapa tahun lalu. Dan jetnya rusak saat masuk atmosfer. Loh kok bisa? Ya bisa lah, kata Adam Gede. Lompatan waktunya dimanipulasi oleh Sorian. Siapakah itu Sorian? Sorian jat-jotan kah? Selidik punya selidik, Sorian ini adalah rekanan ayah mereka dan menjadi kaya berkat penemuannya dan memonopoli sumber daya alam paling berharga di bumi. Apakah itu minyak? Bukan, melainkan waktu. Karena waktu adalah uang. Iya. Dan ternyata ayah mereka lah yang menemukan mesin penjelajah waktu itu yang juga dinamai Adam Project. Ternyata di sana juga kalau namai usaha pakai nama anak juga ya bun. Dan lagi saik-saiknya ngorbol, tiba-tiba anjingnya memberi kode. Adam Gede menyadari kalau ada bahaya yang akan datang dan benar saja para tentara cyborg menyerang mereka. Ajang Star Wars pun dimulai. Gak lama muncul Christos, kepala keamanan Sorian dan kawan-kawan. Christos ini juga teman satu akademi Adam Gede tapi jahat, di mana misi mereka ini adalah menjemput Adam Gede balik ke masanya di tahun 2050. Tentu aja Adam Gede nolak dan di saat itu pula muncullah Kamen Rider Wadon yang gak lain gak bukan adalah Laura, istrinya. Adam Gede heran lah kok bisa. Setelah itu mereka lanjut cabut pakai mobil. Di sini Laura menjelaskan kalau dia sebenarnya bukan laka atmosfer, itu berita hoax. Mana mungkin statistik atmosfer terbaik bisa buat laka, kata Laura. Lanjut mereka ke adegan kejar-kejaran dan setelah mereka berhasil lolos, mereka bertiga pun sampai di sebuah rumah. Nah, di sini gue jelasin soal Laura yang masih bingung ya. Jadi, pada saat Laura menganalisis data, ada log lompatan yang aneh. Ada jet waktu yang kembali dari tahun 2018, yang nggak tahunya nggak pernah ada jet yang terbang ke waktu itu. Dengan kata lain, mungkin ada yang ke masa lalu dan mengubah aliran waktu. Jadi masa depan jet yang asli yang berangkat berubah, kata Adam Bocil menambahkan kurang lebih begitu ya. Pintar juga deh bocah. Laura menjelaskan lagi kalau jet yang tadi itu milik Sorian. Dia balik ke tahun 2018 untuk tujuan akselerator partikel magnetik milik ayah Adam, dan di tahun itu juga proyek itu dimulai dan memberitahu informasi ke dirinya di masa lalu soal bocoran saham untuk menimbun kekayaan dan melenyapkan lawan politik. Bisa disimpulkan juga Sorian udah ngacak-ngacak waktu ya bun. Setelah temu kangen dan ngorbol layaknya laki bini udah pasti ya. Esok paginya mereka sarapan sambil Laura membicarakan rencana yakni agar Adam Gede balik ke tahun 2018 dan meluruskan aliran waktu dan mengakhiri semuanya dengan mencegah penciptaan mesin penjelajah waktu, dengan kata lain merubah dan menyelamatkan sejarah di masa depan. Awalnya Adam Gede ragu dan takut kalau ia berhasil dengan rencananya, maka sejarah mereka berjodoh pun berubah. Tapi Laura meyakinkan Adam dan ia pun menyanggupinya. Di saat bersamaan alarm berbunyi. Adam dengan terpaksa pergi meninggalkan Laura, sementara Laura menghadang Christos yang gak lama datang Sorian dengan jetnya, dan ya gak tahu maskat atau enggak ya Laura. Balik kedua Adam yang sudah berhasil menjalankan jetnya, tentunya ada penghalang yang membuat adu mekanik. Singkat cerita, dua Adam berhasil balik ke tahun 2018 dan menemui ayahnya bernama Profesor Reed yang sedang mengajar ilmu fisika di UI. Adam Gede memberi pesan pada Adam Bocil agar enggak menceritakan masa depan. Lanjut Adam Gede masuk ke kelas yang singkat cerita setelah kelas bubar dan lampu on. Ternyata ayahnya mengenalinya. Disambung Adam Bocil yang saking kangennya langsung memeluk ayahnya. Ayahnya yang seorang profesor pun langsung menyadari kalau dua Adam ini sudah menjelajah waktu. Mereka bertiga pun JJS sambil ngorbol-ngorbol di mana ayahnya meminta agar mereka balik ke asalnya dan sempat debat.
Singkat obrolan, Adam Gede memberitahu kebobrokan si Sorian alias Maya. Oh, wadon di jet tadi ternyata bernama Maya ya guys. Ketahui di sini masih di masa di mana ayah Adam dan proyek Adamnya itu masih berupa teori dan si Sorian Maya ini adalah pendana proyeknya. Ayah Adam setelah mengetahui itu langsung bangga akan dirinya sebagai bapak penjelajah waktu. Lanjut obrolan mereka di motel, di mana dua Adam ini menyadarkan ayahnya soal proyeknya itu sudah memanipulasi mekanika alam semesta dan segera menghentikan penciptaan mesin waktu itu. Ya bisa dibilang kita nggak boleh mempermainkan takdir Tuhan dan waktu. Nggak lama ayahnya mau cabut, Adam bocil sempat mau kasih tahu masa depan ayahnya, namun ayahnya melarang agar nggak cerita apapun soal masa depannya. Aduh, di sini gue liat film ini soal ayah gimana gitu ya. Lanjut scene ke tempat bernama Sorian yang ternyata Sorian itu adalah nama perusahaannya Maya ya guys. Dimana Maya 2050 benar saja mendatangi Maya 2018 yang sebenarnya Maya 2018 ini aslinya baik. Namun karena dipengaruhi Maya 2050 dengan fitnahnya kalau Adam Reed akan mengkhianatinya di masa depan yang padahal masih Maya sendiri biang keroknya deh. Jadi Maya 2050 ini hasil dari Maya 2018. Dan begitu aja seterusnya muter-muter, namanya juga udah ngacak-ngacak waktu ya bun. Balik lagi ke dua Adam yang dimana Adam bocil menjelaskan kenapa sepeninggal ayahnya ia begitu membencinya. Membenci ibunya maksudnya, dikarenakan perhatian ayahnya lebih oke dibanding maknya katanya. Singkat waktu, esok harinya dua Adam memulai misinya yang sudah sampai di Sorian dan akan menghancurkan mesin penjelajah waktunya dengan meledakannya. Misi dimulai dengan Adam bocil yang standby dengan drone tempurnya sementara Adam Gede OTW jalan kaki masuk. Kok tangan kosong? Nanti dulu, lihat nanti ya. Di tengah OTW, Adam Gede melihat sikon lah kok sepi dan tiba-tiba tentara cyborg pun muncul. Dan saat Adam bocil meledek Adam Gede, langsung aja dia menyerang tentara cyborg itu. Wow, keren ya guys. Ajang Star Wars pun kembali berlangsung dan saat dua mobil musuh lain datang, tahu-tahu ternyata itu ayahnya dong yang datang pakai mobil maknya. Waduh, kata Adam Gede, biji mana ini mobil rusak, mana belum lunas ya kan? Yang diketahui ayahnya ini datang untuk membantu misinya. Ya pastilah ya, kan itu mesin pegangannya, jadi cuma dia yang tahu cara yang baik dan benar. Dengan mengincar bahasanya APPBTA atau algoritma penyimpan plasma yang bergerak tanpa akhir. Itu pula penstabil lubang cacing atau lubang waktu. Yang dengan intinya itu kita harus menghancurkan harddisknya sebagai saraf inti akseleratornya secara teori kurang lebih begitu ya. Di lain scene ada bocil yang lagi saik mainin drone didatangi tim Maya. Balik lagi ke Adam dan ayahnya sudah di depan mesin itu. Wow, keren banget ya guys. Ayahnya menjelaskan jika harddisk itu dicabut bakal ada dua kemungkinan. Yang pertama, akseleratornya akan terus menyala dalam mode molor. Yang kedua, atau akan terjadi kebocoran energi yang dahsyat yang bisa memusnahkan kehidupan dalam radius 160 km. Wow, sungguh mengesankan ya bun. Dan Adam Gede berharap semoga yang pertama. Setelah mereka mengeluarkan harddisk itu, tiba-tiba datang dua Maya dan meminta harddisk itu. Udah pasti Adam Gede ogah lah ya. Dan Maya mengeluarkan Adam bocil sebagai sandera dan saat cekcok cincau cendol berlangsung, auto isolasi elektromagnetik menjadi abnormal dan barang-barang yang terbuat dari metal pun auto ketarik. Adam bocil pun ikut ke bawah salah satu tentara cyborg dan mendadak menjadi Spider Adam. Sontak sikon pun menjadi kaca balonan. Wow. Dua Maya mengamankan diri. Adam dan Christos duel ala Star Wars, sedangkan ayahnya berusaha mengutak-atik komputer. Lanjut, Adam bocil yang berhasil melepaskan diri dengan menempelkan sarung tangan magnetnya ke batok tentara itu dan berhasil mengambil pedang cyber milik Adam Gede yang sebelumnya sempat terlempar. Banyak gaya ini bocah satu emang. Dan saat Adam Gede sedang di lock Christos, tahu-tahu Christos pun masuk ke mesin itu dan menyebabkan penyekatan reaktor dalam waktu 2 menit. Wow. Di akhir battle, Maya 2018 menodongkan pistol ke arah mereka bertiga sambil Profesor Reed menyadarkan Maya 2018 kalau dia orang baik, bukan pembunuh. Dan Maya 2050 pun menyangkalnya. Deh, ini udah kayak adegan bisikan malaikat dan iblis ya. Maya 2018 pun ragu, sontak Maya 2050 langsung mengambil alih senjata. Tepat di 1 menit sebelum waktu penyekatan, Maya 2050 menembak.
Auto itu peluru yang terbuat dari magnet baja malah berbelok ke arah Maya 2018. Ya karena emosi jadi nggak nyadar guys ya si Maya 2050 ini. Yang tentunya membuat Maya auto hilang dari sejarah. Setelah itu singkat waktu misi mereka berhasil dan selamat juga. Sesampainya di rumah, Adam Gede ingin memberitahukan masa depan ayahnya. Namun ia menolak. Biarkan waktu berjalan semestinya dan mereka saling berpelukan. Kemudian mereka main lempar bola yang sebelumnya Adam Gede titip peluk buat emaknya. Dan lagi saat main bola, tiba-tiba mereka berdua hilang. Di scene akhir kita diperlihatkan waktu di mana Adam dan emaknya saat mau bayar asuransi rumah tadi di awal-awal scene ya. Dan Adam sempat ingat pesan Adam Gede dan memeluknya. Dan scene di mana Adam dan Laura pertama kali bertemu. Dan film pun selesai. Gimana? Film yang cukup mengharukan juga ya. Dimana film ini bisa dibilang drama keluarga dibalut dengan fiksi ilmiah. Oke, masuk ke rangkuman cerita. Dimana seorang pilot bernama Adam Reed yang datang ke tahun 2022 yang secara nggak sengaja setelah berusaha mencari istrinya yang hilang Laura. Dan mencari perlindungan di rumahnya dan ketemu Adam bocil. Ia juga butuh DNA-nya agar pesawatnya berfungsi kembali. Adam Gede yang berusaha mencoba kembali bertemu dengan Laura dan menyelamatkan dunia akibat teknologi yang disalahgunakan. Serta dua Adam yang berusaha membenahi kehidupan pasca meninggalnya sang ayah. Pesan dari film ini adalah, jaga dan sayangi kedua orang tuamu sebagaimana mereka menyayangimu di waktu bocil. Itu aja sih. Oke, segini dulu pembahasan film di Adam Project 2022 gua kali ini. Semoga bisa menambah kemesraan keluarga kalian ya di rumah. Dan seperti biasa, kalau suka konten ini jangan sampai nggak like, comment, subscribe agar gue semangat lagi buat video film menarik lainnya ya. Sekian dulu, dadah.